Selamat pagi, abaikan orang-orang terkapar di belakang kita. Kita lebih fokus ke tripod ini kita hari ini. Jadi ini tripod baru dari Ulanzi, namanya JJ06. JJ itu jalan-jalan kali ya. Jadi ini travel tripod. Yang menarik dari tripod ini, dia tuh pas kita buka, nggak ada apa-apa. Belum, kayaknya ketinggian, kita geser dulu. Habis kita buka, kita naikin. Ini tinggi banget Pak, ini tinggi 180 sekian. Deals. Untuk kebanyakan orang kayak ini bakal lebih tinggi. Untuk dikasih gambaran, tinggiku tuh 175 dan ini jauh lebih tinggi. Tapi bukan itu fitur yang spesial, itu kayak fitur tambahan aja. Biasanya itu udah selling point ya. Tapi di tripod ini bukan. Nah, yang kita mau coba fitur hari ini pas kita extend nih, terus kita putar nopeng ini. Magic. Yang menarik, dia ini punya double pen head. Jadi bagian ini yang bisa diputar, ininya juga bisa kekunci. Ini juga bisa diputar. Jadi kalau kita levelin dulu bagian ininya, ini bisa diputar, ini bisa diputar. Nah, fitur ini yang mau kita coba. Dua talent kita malah rebahan. Kita setup dulu deh. Jadi tripod ini unik adalah dia bisa berputar, ininya juga bisa berputar. Jadi gue mau pengen coba ngambil. Keren banget ya. Gue ambil separuh. Jadi kita mau coba ngambil gerakan, nggak tahu apa nih namanya. Tolong channelnya dibajak. Dame un ger. Un qué? Un ger. Un qué? Un qué? Un ger. Un qué? Karena lagi ada yang mau private, kita lanjutin lagi review tripodnya di rumah nanti. Sekarang kita udah ada di studio buat ngelihat tripod JJ06 ini dengan lebih detail. Nah, pertama mungkin aku mau bandingin dulu sama tripod yang sebelumnya aku pakai. Jadi sebelum tripod ini, aku selalu pakai Ulanzi Encommand Zero Y. Ini tripodnya selalu aku pakai buat konten, buat kalau setupnya lagi compact. Intinya kalau per tripod biasa ya aku pakai ini. Kalau kita bandingin samping-sampingan gini, kelihatan kalau si Zero Y ini sedikit lebih compact daripada si JJ06 ini. Nggak tahu di kamera kelihatannya gimana, tapi mereka selisih tingginya sih lumayan nih. Selisih satu kepala pen head ini nih, selisih tingginya. Dan secara lebar juga, ini tuh diameternya lebih kecil si Zero Y daripada sini. Jadi kalau nyari yang benar-benar compact, si Zero Y ini kayaknya bakal masih tetap yang pilihan yang paling pas kalau nyarinya benar-benar compact doang. Tapi kalau mau bilang yang ini gede banget, sebenarnya enggak juga. Dan apa yang kita dapatkan dengan size yang sedikit lebih gede ini? Pertama, kolom-kolomnya ini berasa kalau ini tuh lebih kokoh. Walaupun nggak beda jauh, tapi harusnya kelihatan ya dari diameter ini pas ditutup aja, ini tuh lebih gede gitu kan. Jadi emang ini berasa lebih kokoh kaki-kakinya. Terutama bagian center kolomnya ini nih. Kita buka dulu kali ya. Nah, kalau kayak gini mungkin lebih kelihatan ya. Jadi terutama bagian center kolomnya ini kelihatan banget ya. Kalau center kolom si tripod ini tuh jauh lebih kokoh. Termasuk kaki-kakinya juga. Jadi sebenarnya tergantung prioritasnya apa. Kalau nyari yang benar-benar compact, se-compact-compactnya ini masih lebih compact. Tapi kalau nggak masalah dengan sedikit size yang lebih gede dan sedikit lebih berat, ini masih compact dan ini jauh lebih kokoh. Selain kekokohannya itu, ini tinggi maksimal si Zero Y. Demi kesimpulan aku bakal bilang yang ini si Zero Y, yang ini si JJ06. Biar lebih simpel ya. Jujur aku nggak pernah pakai dia di tinggi maksimumnya karena ini agak goyang. Jadi biasa aku kurangin sedikit, pas aku pakai paling segini oke lah. Tapi for the sake of perbandingan, kita atur dia ke ketinggiannya yang paling tinggi dulu ya. Nah, sedangkan si JJ06 ini, kalau kita tinggiin semua kakinya, ini aja udah lebih tinggi ya daripada si Zero Y. Tapi ingat yang tadi kita praktekin pas di gym, dia punya center column kedua yang bisa kita tinggiin lagi. Ini masih masuk frame nggak ya? Kayaknya kita mundurin sedikit deh. Oke, misi. Seperti yang bisa dilihat, ini jauh lebih tinggi daripada kita. Jadi, kalau kita mungkin suka ngerjain event, terus kita perlu ngeset kamera di atas orang-orang biar nggak kehalangan, ini sesuatu yang sangat berguna banget. Ini tingginya maksimalnya itu sekitar 187 cm. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, ini kemungkinan besar bakal jauh lebih tinggi daripada kita. Jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang lah, at least. Pasti ada aja yang tingginya 187 ya. Tapi intinya, ini tinggi banget. Dan bahkan extension keduanya ini aja, ini tuh lebih kokoh daripada center column yang si Zero Y yang cuman satu ini. Jadi kalau emang pengennya tripod yang lebih sturdy gitu, lebih kokoh, ini the way to go. Tripod JJ ini.
Kita turunin ya, ini tinggi banget. Selain perbedaan yang kita bahas barusan, itu kan perbedaan yang terlihat banget ya. Tapi secara overall, tripod ini dibanding generasi sebelumnya, si Zero tadi, itu tuh build quality-nya bener-bener dapat upgrade di semua bagiannya gitu loh. Kayak knob-knobnya ini tuh metal, I think. At least some kind of metal, dan kalaupun plastik ini very high quality ya. Pokoknya kita berasa banget kalau mereka mendapat peningkatan kualitas yang signifikan. BTW karena kameraku cuma satu, aku akan peragain part ini dengan HP. Tapi prinsipnya sama aja. Tadi kan kita udah ngelakuin gerakan, ini nggak tahu ya, semacam gerakan mengorbit dan slider dijadiin satu gitu. Aku nggak tahu namanya apa. Tapi sebenarnya itu cuma salah satu penggunaannya aja. Sebenarnya banyak kayak, itu kan memanfaatkan dua pen head yang ada di sini ya. Tapi sebenarnya banyak gerakan lebih simpel dari itu yang bisa kita pakai. Misalnya, contoh paling simpel ya, misalnya untuk ngambil pure flat lay kayak gitu kan, bisa cuma dengan setup seperti ini. Jadi simpel banget, nggak perlu sustain segala macam. Tinggal tripod dan nggak perlu copotin center column-nya gitu, bener-bener tinggal extend dan putar knob ini aja. Kayak kita tinggal putar satu knob aja dan udah kayak simpel banget. Ataupun pengen flat lay gini, tapi karena ada pen head juga di sini, kita bisa atur ini jadi ada kemiringan seperti ini. Let's kunci dulu. Terus kita bisa mendapatkan shot seperti ini. Terus berikutnya juga, kalau pengen top angle, kita nggak perlu copotin center column-nya juga dan tinggal extend ini ke arah bawah gini. Dan karena ini ada double panning-nya tadi yang kita udah sebut, double pen head, sorry. Di sini ada pen head, di sini juga ada pen head. Nah, kayak simple banget. Kita bisa dapetin shot yang low angle dengan simple banget. Kita coba ambil ya. Bisa juga kita pakai untuk mendapatkan shot seperti ini misalnya. Jadi bisa dibilang ini peningkatan yang jauh banget dibandingin generasi sebelumnya. Hampir lupa juga di bagian kaki tripodnya ini kita juga bisa pasang aksesoris 1/4 inch dengan relocating pin di sampingnya. Di sini bisa, di sini bisa. Jadi bisa pasang dua aksesoris. Tripod ini juga kakinya tuh kuat nahan beban 18 kilo dan ball headnya bisa nopang up to 5 kg. Tapi seperti biasa kalau pakai tripod sih, kalau bisa kita pasang bebannya nggak mendekati ya, at least nggak. Misalnya bebannya bisa maksimal 5 kilo, kita taruh 5 kilo. Kalau bisa sih di bawah itu ya. Tapi buat ukuran tripod compact, 5 dan 18 kilo sangat lebih dari cukup ya. Hampir lupa juga, si lever untuk ngebuka extend kaki tripod ini juga dapat upgrade gitu loh. Jadi kayak ada pegasnya gitu kayak. Jadi kita nggak perlu keluar tenaga banget buat ngebuka. Jadi kayak enteng gitu. Satisfying banget ya. Jadi itu juga upgrade-upgrade kecil yang surprisingly sangat terasa. Kayak, ya pasti sih ya kita bongkar pasang tripod ini berapa kali kan kalau lagi kita pakai nge-shoot gitu. Kayak ternyata itu berasa banget. Nah sebenarnya, ini kok tinggi banget ya, kita pendekin dulu kayaknya. Nah sebenarnya tripod ini tuh ada temennya. Bukan temennya sih, tapi ada varian satu laginya. Misalnya kayak si yang tadi Zero Y yang aku pakai kan ada Zero X-nya juga tuh. Nah ini JJ06, ada yang JJ05 juga. Nah semuanya tuh sama persis kecuali pen head yang ada di atasnya ini. Jadi sama-sama ada dua ball head. Ini kan tadi kita udah ngomongin ya. Ball headnya ada dua. Ada yang di bawah sini. Sama ada ball head yang di atas sini. Ya kan? Jadi itu sama persis tuh keduanya. Jadi sama-sama punya dua ball head. Tapi bedanya yang ini ada pen head aja di bagian atasnya. Instead of ball head aja gitu. Kayak bisa dipasang aja. Jadi di sini ada extra tiltnya dibanding si JJ05. Tapi itu berarti size-nya beda ya. Karena semuanya kan persis, tapi ini nggak ada pen head nih, jadi kepotong segini nih. Lumayan kan? Jadi kalau kita bandingin mereka berdua, si JJ05 tuh pas ditutup tadi, itu 48 cm, si JJ06 ini 51,5 cm. Jadi beda sekitar 3,5 cm. Terus beratnya yang JJ05 tuh 1,56 kilo, dan ini 1,76 kilo. Terus tinggi maksimalnya, di sini yang ini lebih diuntungkan, karena dia lebih tinggi. Si JJ05 maksimal 184 cm, dan ini maksimal 187 cm. Jadi bener-bener yang bikin beda tuh si kepala pen headnya ini doang. Karena si JJ05 cuma ada double head dan ini ada extra pen headnya yang ngasih kita extra tilt. Dan handle-nya ini bisa kita putar lagi bagian bawahnya dan tada, kita punya berbagai macam kepala screwdriver. Dan bodohnya si Edo yang biasalah smart gear dumb user lagi-lagi. Kemarin tuh aku pengen buka si base plate dari yang lagi aku pakai di ZV-1 ku ini. Itu kan ada base plate-nya, aku pengen buka. Dan karena aku nggak bawa multi tool, aku nyari koin. Udah aku nyari koin, nggak ada. Aku baru inget loh, ini tripodnya kan ada screwdriver-nya. Akhirnya aku buka dan aku pakai screwdriver yang ada di sini. Jadi jangan jadi seperti itu, jadilah orang yang lebih pintar. Dan karena JJ05 nggak ada si
pen head ini otomatis dia juga punya screwdriver, jadi ini eksklusif di JJ06 aja. Tapi selain dua fitur tadi, kalau nggak butuh, ya menurutku selisih tinggi 3 cm itu nggak terlalu signifikan lah ya. Jadi selain kalau nggak butuh tilt dan nggak butuh screwdriver ini, sisanya sama persis sih. Aku sempat pakai si JJ05-nya juga. Jadi kita bisa dapetin rotation yang smooth juga untuk panningnya, karena sistem panningnya sama ya. Jadi emang yang bener-bener beda tuh cuman tilt dan screwdrivernya ini aja. Jadi semua shot-shot yang kita beragain dengan JJ06 ini, itu semua bisa kita lakuin di si JJ05 juga. Cuman bedanya kita nggak bisa lagi panning sambil tilt. Nah, itu agak susah tuh. Tapi selain itu, persis. Jadi misalnya kalau kita pengen konten kayak begini nih, kameranya udah ditaruh, di lock, dan kita ngomong, kayak sebenarnya bisa dibilang ini nggak terlalu ngefek. Tapi kalau kadang-kadang ada di belakang kamera juga kitanya, mungkin ini sebuah poin plus ya buat kita. Dan kita masuk ke topik yang menentukan barang ini worth it atau enggak. Harga. Kebetulan si JJ06 ini belum masuk nih, jadi aku nggak bisa ngasih harga pastinya. Tapi Ulanzi JJ05-nya udah masuk dan kita bisa dapetin tripod itu dengan harga 4.999. Dan harusnya sih ini selisih 500.000 ya, jadi ini 5.499. Worth it atau enggak? Nah, kalau ini udah tergantung budget masing-masing. Tapi kalau ditanya apakah ini lebih worth it daripada si Zero Y, menurutku sekarang sih iya ya. Kalau nggak salah soalnya ini tuh harganya 4,5 atau 4,7an gitu. Jadi selisih harganya tuh antara si Zero Y dan, sorry bukan yang ini, maksudnya yang JJ05. Itu kan lebih mirip ya. Itu selisihnya nggak nyampe 500.000. Jadi selisihnya paling 200-300.000 gitu. Jadi menurutku itu upgrade yang sangat worth it. Kalau nggak salah ini ball headnya tuh maksimum payloadnya sekitar 3 kilo. Jadi itu lumayan berasa sih 2 kilo ya. Nah, tapi tergantung lagi penggunaannya. Kalau nyari yang benar-benar compact, si Zero Y ini masih pilihan yang solid banget. Tapi kalau nggak masalah dengan size yang gede sedikit, aku sangat ngerekomen ambil si Ulanzi JJ05 dan JJ06. Karena upgrade yang sangat signifikan menurutku dari kekokohannya, kualitas barang-barang, kualitas nih pernak-pernik yang dipakai nih, mulai dari semuanya sih. Sampai nggak tahu mau bilang apanya lagi, semuanya dapat upgrade yang signifikan. Karena menurutku kayaknya si JJ05 dan JJ06 ini saat ini kayaknya bakal jadi travel tripod yang paling worth it ya. Bukan yang best value budget gitu juga, tapi kalau memang ada budgetnya dan bersedia ngeluarin uang segitu, ini worth it banget gitu maksudnya. Semoga menjelaskan ya. Karena sebenarnya selain si JJ06 dan JJ05 ini, Ulanzi ngeluarin tripod yang lebih budget juga, yang kayaknya cukup oke, dan itu kayaknya cocok buat yang nyari tripod dengan budget yang lebih friendly. Bukannya mau bilang tripod ini mahal, tapi aku nggak bisa bilang tripod ini murah juga. Karena sebenarnya gini, ini perbandingannya kan kita harus bandingin sama si brand tetangga nih, si Peak Design ya, yang harganya 2 kali lipatnya sebenarnya. Karena gini, sebenarnya aku nggak bisa bilang ini tripod murah, tapi kalau aku mau bilang ini tripod mahal, brand tetangga yang memberikan teknologi yang kurang lebih sama, itu harganya 2 kali lipatnya tripod ini, Pak. Jadi, mau dibilang mahal, ini mahal. Mau dibilang murah juga, ini murah kalau kita bandingin sama kompetitor ya. Jadi tergantung budget masing-masing. Itu aja video kali ini, dan aku akan pakai tripod ini terus kan pastinya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanya banget di bawah. Kalau aku bisa jawab, aku akan langsung jawab di bawah. Tapi kalau aku perlu jawab lewat video, mungkin aku akan selipin di video-video berikutnya. Karena ini bakal jadi go to tripodku sekarang. Oke? Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!